Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad amarana Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama dan utama, kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh dengan segala nikmat dan taufiknya kita bisa hadir di tempat yang mulia di antara rumah-rumah Allah dengan melakukan ketaatan yang sungguh di saat yang sama saudara-saudara kita di luar sana mungkin lebih cerdas dibanding kita, lebih kuat dibanding kita, lebih kaya dibanding kita. Tatkala tidak mendapatkan taufik hidayah darinya subhanahu, maka keadaannya bukan di dalam ketaatan sebagaimana yang Allah perintahkan di hari Jumat seperti ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidu Bani Adam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta segenap kaum muslimin yang berupaya meniti jejak hidupnya. Dari mimbar yang mulia ini, saudaraku, saya berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenarnya. Karena dengan itulah masing-masing kita akan bahagia dan mulia di sisinya Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang semoga senantiasa terlimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita menginginkan masuk surga, dan sungguh mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, kata Allah Subhanahu tabaraka taala. Mereka beriman adalah mereka-mereka yang mengimani seluruh rukun iman, dan di antaranya adalah beriman terhadap sirat, jembatan yang di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang disebut dengan sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh
orang-orang mukmin dan orang-orang munafik ketika mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma yu'ta bil jasri fa yaj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkan kepada mereka sebuah jembatan yang dijadikan atau dibentangkan di antara dua punggung jahanam, ujung dengan ujungnya, antara mahsyar hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Digambarkan tatkala setelah mizan, maka di situ ada hari yang sangat ngeri. Sebuah hari manusia, orang-orang kafir digiring ke jahanam Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir dengan berbondong-bondong digiring untuk masuk ke dalam jahanam. Maka tinggallah mereka orang mukmin dan orang munafik yang pada hari itu saking ngerinya tidak ada yang mampu mau berkata-kata, berbicara, kecuali para rasul, kata Nabi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, wala yatakallamu yauma idzin illa rusul. Tidak ada yang berbicara sedikit pun segenap manusia kecuali para rasul. Dan rasul itu perkataannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'ar rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. Ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita yakini bahwa tidak ada yang melewati jembatan itu kecuali yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu para pengikut-pengikutnya dan yang lainnya. Yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, fa akunu awwalan man yujiz, dan akulah yang pertama-tama yang akan melewati sirat tersebut. Ketahuilah bahwa saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, as-sirat, jembatan di atas jahanam itu keadaannya adalah sangat licin, menggelincirkan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dahsun mazillah, menggelincirkan lagi licin, fi khatatib wa kalalib, di atasnya itu besi-besi menyambar, duri-duri menyambar, fiha syaukah, besi-besi dan duri-duri itu ada sesuatu yang runcing, yang seperti duri. Dan keadaan sirat itu saudaraku, adakku minasya'rah, tipisnya melebihi rambut, wa ahaddu minas saif, dan tajamnya melebihi pedang. Saudaraku, keadaan di waktu itu, para manusia yang melewatinya ada yang selamat, najin mahdus, mereka selamat dengan tertatih-tatih. Wa manduzun fi nari jahannam, ada pula yang dilemparkan ke dalam jahannam tatkala mereka melewati sirat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku masyarakat muslimin,
Tidak ada yang mampu menyelamatkan diri mereka kecuali amal-amalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari, "Faminhum man yubaq bi'amalih." Di antara mereka ada yang binasa karena amal-amalnya. Untuk itu saudara masyaallah muslimin, tidak ada setelah ini kita hari-hari santai tanpa amal. Teruslah beramal dan ikhlaskan amal itu dengan niatan untuk mencari imbalan pahala di akhirat kelak, bukan untuk dipuji, dan tidak beramal karena takut untuk digrenengi, untuk dibicarakan, untuk dirasani yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu dilandasi dengan keimanan yang kokoh, segenap rukun iman yang ada 6, semoga kita selamat tatkala kita melewati sirat, sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu tabaraka ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku masyaallah muslimin, digambarkan di dalam riwayat-riwayat yang ada, orang-orang munafik pada waktu itu tatkala melewati sirat yang dalam keadaan gelap gulita, Allah redupkan cahaya yang meneranginya. Maka tersungkurlah mereka ke dalam jahanam yang azab selama-lamanya. Adapun orang mukmin, saudaraku, keadaannya ada yang melewati sirat kat-tarfi, kata beliau, seperti kedipan mata. Ada pula kalbarqi, seperti kilat. Ada pula karih, seperti kencangnya angin. Ada pula yang mereka adalah yushabu sahban, keadaannya merangkak secara pelan-pelan dengan rayapan. Sekali lagi, itu adalah buah dari keimanan mereka dan amalan ketika di dunia. Maka saudaraku, tidak ada yang bisa kita banggakan besok di akhirat. Apakah kerabat kita, ataukah komunitas kita, atau kedudukan kita. Tetapi yang bisa kita banggakan adalah amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teruslah saudaraku masyaallah muslimin, kita mengkaji dan mengulang tentang keimanan terhadap akhirat. Karena mereka-mereka yang senantiasa mengulang, mengingat dan beramal untuk akhirat, mereka-mereka, kata Allah, wa innahum indana laminal mustaifinal akhyar. Mereka-mereka itulah orang pilihan
laki terbaik. Yang seperti itu kata Al-Imam Abu Muhammad Ismail bin Abdurrahman Al-Kufi, seorang ulama dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Di antara beliau berguru kepada Abdullah bin Abbas dan juga Anas bin Malik, dan beliau bertemu dengan Abu Hurairah dan yang lainnya. Beliau mengatakan orang-orang yang terpilih laki baik adalah mereka-mereka yang senantiasa mengingat akhirat dan beramal untuknya. Innallaha wa malaikatahu